2 tambah 10. Hah? 13. Oke guys, balik lagi di Nyerocos, politisi Mexos. Kalau dulu ngutang itu katanya kalau banyak-banyak bisa membahayakan negara guys. Dan juga soal matematikanya Pak Prabowo ya. Jawabannya sangat membingungkan kita gitu guys. Jadi akhirnya apa? Akhirnya netizen membuat sebuah video parodi yang sangat kocak gitu guys ya. Khususnya kayak soal utang dan juga soal matematika Pak Prabowo gitu. Jawabannya bikin kita sangat membingungkan gitu guys ya. Dan juga ini ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu speak up ke Pak Prabowo soal yang ibu-ibu ini soal vaksin guys. Masa sih kita dijadikan percobaan gitu ya? Ini sangat mengerikan sekali. Kenapa sih Pak Prabowo-nya mau gitu? Harusnya kan mikir 2 kali lah gitu ya. Jangan asal mau aja gitu. Ini soal percobaan gitu. Jadi agak ngeri dikit guys. Dan juga ada sama bapak-bapak yang katanya Pak Prabowo itu di mata geng Solo katanya itu lemah gitu guys. Nah ini juga sangat disayangkan ya. Terus dan juga soal Pak Prabowo bilang bahwa kita ke depan nggak mau ngemis-ngemis gitu katanya. Tapi akhirnya apa? Beliau ini mengemis ke Amerika guys. Mau impor gas ataupun minyak ya. Sedangkan kita impor dan minyak itu dari Singapura aja merugikan triliunan gitu. Apalagi dari Amerika guys. Jadi ya nggak tahu ini benar-benar suatu apa ya, pokoknya bikin negara kita bukan semakin maju gitu, semakin bangkrut gitu, semakin merugi gitu di segala bidang guys ya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat beberapa komentar politisi Mexos. Habis itu saya dan Mas Gibran dilantik tanggal 20 Oktober 2024. 20 Oktober. 2 tambah 10. Hah? 13 ya. Wow. 12 ya. 2 tambah 10 12. 1 tambah 2 3. 3 tambah 2 tambah 2 4. Jadi 2 tambah 8 ya. 11 1 tambah 1 2. Yang dilantik tanggal itu pasangan nomor 2. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus. Ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari. Hutang. Ada yang mengatakan, oh hutang banyak tidak menjadi masalah, ya kan? Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus. Ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari. Hutang. Ada yang mengatakan, oh hutang banyak tidak menjadi masalah, ya kan? Tapi para ahli yang mengerti tahu bahwa ini hutang ini mengancam kedaulatan negara kita. Ya udah masalah hidup. Oh Pak Prabowo pasti mau bilang diprotes wartawan karena meeting Danantara tertutup. Duh, mohon maaf banget Pak sebelumnya Pak. Per hari ini saya udah resign Pak. Sekarang saya ini Pak jadi tukang topeng monyet Pak. Iya, maaf ya Pak ya, maaf. Assalamualaikum. Di mana pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan travel warning kepada warga negara. Oh, jangan-jangan sebenarnya ini tuh bukan vaksin TBC, tapi sekaligus mau nyebar virus di vaksinnya itu. Ngomongnya sih vaksin TBC nih, tapi dikasih virus juga. Nah, ini kan yang menerima Prabowo nih.
Gimana kalau harusnya Prabowo aja nih yang disuntik TBC pertama? Coba lihat, dia kan udah lansia nih. Apakah kekebalan tubuhnya bakal kuat? Dia kan sebagai Presiden Republik Indonesia gitu, orang nomor 1 di Indonesia. Dan harusnya dia juga jadi orang yang pertama mencoba disuntik vaksin TBC dari Bill Gates. Gimana pemirsa? Harusnya dia dulu yang coba, guys. Coba kita tes ini. Ini presiden kita ini seperti apa gitu ya. Oke ya, kita tes dari sisi matematika gitu ya. Halo Pak. Pak, saya mau tanya Pak ya. 2 tambah 8 itu berapa Pak? 2 tambah 8. Ya, 11. Baik guys, ini di luar ekspektasi saya ya. Saya nggak mengharapkan presiden menjawab seperti itu. Jadi terserah kalian deh. Yang merupakan tim inti kunci bagi saya ucapkan terima kasih kepada Mayor Teddy, yang ingin cari mantu, silakan daftar di Kartanegara nomor 4. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Sudah banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous. Presiden Prabowo Subianto sangat resah aksi premanisme berkedok ormas. Ngapain resah sih Pak Presiden? Bukannya Bapak Presiden itu Dewan Pembinanya ya? Iya. Kalian nggak percaya? Ini buktinya. Nah, tuh gimana? Sudah jelas kan pembuktiannya kalau Bapak Presiden itu Dewan Pembina Ormas yang katanya bikin resah. Dan Pak Presiden juga yang sudah meresmikan markasnya loh. Gimana? Sudah ada fakta yang nyata ya. Jadi kayaknya nggak usah bilang resah, gelisah. Menunggu di sini, di sudut sekolah. Udah. Gitu aja ya informasinya ya. Saya juga resah karena saya membongkar sesuatu yang luar biasa. Duh, serem ini ya buat saya. Sesungguhnya Pak Prabowo itu di mata Jokowi, di mata geng Solo maupun di mata mungkin Pak LBB, Pak Prabowo di mata mereka itu adalah orang yang mungkin saja mereka meremehkan Pak Prabowo karena Pak Prabowo mereka tahu bukan orang yang mempunyai keberanian lebih. Nah, karena Pak Prabowo di dalam persepsi mereka adalah orang yang tidak mempunyai keberanian lebih, maka mereka mencoba untuk cek ombak. Mereka mengganti itu dan ternyata Pak Prabowo dan kemudian ada reaksi publik dan membuat semuanya itu menjadi buyar. Purnawirawan yang sangat mengkhawatirkan masa depan Republik ini, mereka secara tegas meminta kepada Pak Prabowo untuk segera mengevaluasi dan mengganti Panglima TNI termasuk Kapolri karena mereka ini adalah bagian penting yang menjadi penyangga geng Solo. Apakah Pak Prabowo mau melakukan ini? Kita tunggu saja. Cepat atau lambat Pak Prabowo akan mengambil sikap dan menguburkan mimpi politik geng Solo untuk mengatur Pak Prabowo. Ketika itu mereka berusaha untuk bisa mengatur atau mendikte Ibu Mega. Ibu Mega tidak berhasil mereka dikte. Ibu Mega amat sangat kuat dalam menegakkan prinsip-prinsipnya. Untuk Pak Prabowo mereka tidak terlalu khawatir karena Pak Prabowo sekali lagi bisa mereka atur. Nah, apakah Pak Prabowo bisa diatur oleh geng Solo atau Pak Prabowo terlalu takut atas kekuatan geng Solo? Kita lihat. Dan sampai hari ini saya ingin mengucapkan bahwa geng Solo terlalu kuat di mata Pak Prabowo. Jika Pak Prabowo tidak berani mengambil langkah-langkah pengamanan secara politik
bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo saat ini yang mendapat dukungan penuh dari warga, mendapat dukungan penuh dari para purnawirawan dan dari kelompok masyarakat sipil yang ingin sekali Indonesia ini menjadi lebih baik, dan tapi Pak Prabowo tidak berani mengambil langkah. Maka saya ingin mengatakan bahwa memang Pak Prabowo bukan orang yang mempunyai keberanian lebih seperti dia berbicara di atas podium. Salam. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari hutang. Ada yang mengatakan, oh, utang banyak tidak menjadi masalah, ya kan? Tapi para ahli yang mengerti tahu bahwa ini utang ini mengancam kedaulatan negara kita. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Serius Pak Prabowo ngomong kayak gini? Pak Prabowo ngomong kayak gini setelah Indonesia terbukti beberapa kali merayu Amerika Serikat alias Donald Trump agar mereka mau menurunkan sanksi tarif impor menjadi lebih rendah. Indonesia terbukti merayu dengan cara Indonesia menjanjikan Amerika Serikat akan mengimpor beberapa sektor komoditi Amerika Serikat, mulai dari gas, BBM, kapas, kedelai, bahkan jet tempur dari Amerika Serikat, agar Amerika Serikat mau menurunkan tarif impornya menjadi lebih rendah. Dan setelah Indonesia mengirimkan beberapa orang untuk melobi Amerika Serikat dan menjanjikan akan mengimpor beberapa sektor komoditi yang bernilai ratusan triliun, ternyata Donald Trump bukan menurunkan tarif impor, tapi malah menaikkan tarif impor menjadi 47%. Nalarnya nih, kalau Indonesia impor dari Singapura, negara terdekat, tetangga sebelah aja Indonesia rugi ratusan triliun. Nah, apa kabar kalau Indonesia rela mengimpor gas bahkan BBM dari Amerika Serikat? Kalau Indonesia rela merugikan diri sendiri demi merayu Amerika Serikat, ini bukti nyata bahwa Indonesia di bawah tangan kekuasaan Prabowo Gibran menjadi lemah, terbukti ngemes, minta belas kasihan. Kalau Indonesia terbukti seperti itu, lalu sekarang Prabowo malah orasi seperti ini, Prabowo justru hanya mempermalukan dirinya sendiri, sekaligus mempermalukan kualitas kabinet menterinya sendiri. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, sir, make it here. I'll do anything, sir.